Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi dengan NIM 23171. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari PTIF 05 di TM 4. Perkenalkan, nama saya Alhamdi Wahyur Fensyah dengan NIM 23161. Perkenalkan, nama saya Alia Zulfa Safitri dengan NIM 23157. Perkenalkan, nama saya Akmal Atawa Zuhri dengan NIM 23160. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq Azizi dengan NIM 23164. Baik, di sini pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan cara menginstal Linux menggunakan VirtualBox pada Windows 11. Kita akan memanfaatkan virtual machine untuk menginstal operating system Linux. Sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu virtual machine. Jadi virtual machine ini adalah sebuah software atau perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk membuat komputer secara virtual di dalam komputer fisik yang kita miliki. Nah, komputer virtual ini juga memiliki fungsi dan kemampuan yang sama seperti komputer fisik kita. Seperti kita bisa install sistem operasi, bisa kita install aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Jadi di sini kami menggunakan OS Windows 11 pada komputer atau laptop fisik kita, yang mana Windows 11 ini merupakan versi terbaru dari Windows untuk saat ini, dan kita akan coba install OS Linux Mint pada komputer virtual kita. Linux Mint ini adalah salah satu distro Linux yang populer dan banyak digunakan. Linux Mint ini dibangun berdasarkan Ubuntu dan didesain menjadi lebih ringan jika dibandingkan dengan Ubuntu. Dan juga Linux Mint ini memiliki pendekatan ke Windows. Jadi untuk pengguna Windows yang ingin move atau pindah ke Linux, Linux Mint ini jadi pilihan alternatif yang bisa dicoba. Karena Linux Mint ini juga dikenal mudah digunakan dan juga stabil. Untuk melakukan penginstalan OS Linux Mint di VirtualBox, kita memerlukan software untuk membuat virtual machine itu sendiri, yaitu di sini kita menggunakan VirtualBox dan juga kita memerlukan file ISO dari operating system Linux yang akan kita gunakan, yaitu file ISO dari Linux Mint. Jadi untuk langkah-langkah mendownload VirtualBox-nya akan dijelaskan oleh Mas Alhamdi. Baiklah, pertama-tama di sini kita membuka brosur terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan Google Chrome sebagai brosurnya. Kemudian ketikkan virtualbox.org pada kolom pencarian Google. Nah, setelah itu kita menekan tombol download sesuai dengan operating system yang kita gunakan. Kemudian tekan tombol download, pilih operating system yang kita gunakan. Di sini kami menggunakan Windows sebagai operating systemnya. Lalu tekan Windows Host. Kita tunggu hingga downloadnya selesai. Setelah terdownload, buka file untuk melakukan instalasi. Di sini kita tekan next. Next lagi. Dan untuk ini warning, apabila kita melakukan instalasi, maka sebaiknya kita jangan melakukan download apapun terlebih dahulu, karena kita akan jaringan kita akan terputus untuk sementara selama melakukan instalasi. Kemudian tekan next. Yes lagi. Kemudian tekan install. Kita tunggu hingga selesai.
Kemudian tekan finish. Itu artinya penginstalan telah berhasil. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mendownload file Linux Mint. Pertama-tama kita buka browser. Di sini kita menggunakan Google Chrome. Setelah itu, kita ketikkan pencarian Linux Mint.com. Setelah itu, kita pencet download. Setelah itu, kita scroll ke bawah untuk mencari file yang ingin kita download. Kita menggunakan edition Cinnamon Edition. Klik download. Karena tidak ada server dari Indonesia, kita menggunakan server yang terdekat, yaitu Singapura. Setelah itu, kita tunggu filenya sampai selesai terunduh. Jika file sudah terunduh, artinya sudah selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmal. Pada VirtualBox. Langkah pertama yaitu buka aplikasi VirtualBox yang telah diunduh. Nah, untuk membuat virtual mesin yang baru, kita klik icon new di atas. Nah, untuk pengisian nama itu terserah dari kalian. Nah, dikarenakan kita menggunakan Linux Mint, maka kita memberi nama Linux Mint. Nah, untuk penyimpanan di folder, kita pilih folder yang C. Nah, untuk tipe dan versi tidak perlu diubah. Lalu klik next. Nah, kemudian penjelasan akan dilanjutkan oleh Syafiq. Oke, di sini kita bisa memodifikasi hardware untuk virtual machine yang akan kita buat. Pertama-tama kita akan mengatur jumlah RAM yang ingin dialokasikan untuk virtual machine kita. Di sini kita mengatur di ukuran 4 GB atau 4000 MB. Kemudian kita akan menentukan jumlah thread yang akan kita alokasikan untuk virtual machine kita. Di sini kita menggunakan ukuran 3. Selanjutnya kita tekan tombol next. Kemudian di sini menentukan size hard disk yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan untuk ukuran 40 GB. Oke, setelah itu lanjut tekan kembali tombol next. Nah, di sini kita bisa melihat mengetahui apa saja yang sudah kita atur sebelumnya, mulai dari mesin name, mesin folder, kemudian GUIS OS type, kemudian memori, base memory, prosesor, EFI enable, dan disk size-nya yang bukan 40 GB. Kemudian kita klik tombol finish. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke Mas Edi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke menu setting. Klik menu setting di atas sini. Lalu kita pilih menu storage. Nah, di sini ada tulisan empty, kita klik di sini. Lalu di bagian kanan sini ada
icon dari CD, kita klik di icon CD-nya sini. Lalu kita pilih choose a disk file. Jadi di sini kita memasukkan file ISO yang telah kita download sebelumnya. Nah, di sini Linux Mint yang Cinnamon Edition tadi yang sudah kita download, kita buka di sini. Nah, di sini sudah masuk ya ke bagian empty tadi. Jadi kita klik OK di sini. Selanjutnya kita akan memulai virtual machine yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik menu start di atas ini. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, di sini kita pilih yang paling atas, Start Linux Mint, Cinnamon Edition. Kita tap Enter. Kita tunggu proses bootingnya. Nah, di sini walaupun sudah sekilas masuk ke desktopnya si Linux Mint, tapi proses instalasi belum selesai. Jadi kita install dulu, klik install Linux Mint di sini. Kita tunggu proses loadingnya. Nah, di sini seperti settingan pada umumnya, kita setting bahasa terlebih dahulu. Kita pilih English di sini. Sebenarnya kita bisa pilih bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia itu sendiri. Tapi di sini kita klik yang English. Kita klik continue di sini. Selanjutnya ini adalah layout dari keyboardnya. Jadi kita biarkan default di English US. Kita klik continue lagi di sini. Nah, di sini ada install multimedia codecs. Jadi si Linux Mint ini sudah terintegrasi dari multimedia. Untuk pemakaian Linux Mint sehari-hari, kami sarankan untuk menginstal si multimedia codecs ini untuk memungkinkan memutar multimedia seperti video, foto atau yang lainnya. Jadi karena kita adalah tutorial di sini, kita klik continue di sini. Tunggu prosesnya. Nah, di sini ada dua pilihan untuk menyeting. Ada yang erase disk and install Linux Mint dan juga ada yang something else. Jadi kita bisa partisi secara otomatis di sini atau bisa kita partisi secara manual. Jadi di sini kita coba partisi secara manual, kita klik yang something else, lalu klik continue. Di sini kita klik yang new partition table. Kita klik continue. Di sini kita klik yang free space. Kita klik icon plus di sini. Lalu yang bagian primary ini kita ganti ke logical. Dan yang bagian use as ini kita ganti ke swipe area. Lalu di bagian size-nya kita atur menjadi 2 kali lipat dari RAM yang sudah kita setting sebelumnya. Karena sebelumnya kita setting di 4 GB, jadi kita setting RAM-nya di sini, size-nya di sini itu 8 GB. Kalau 8 GB itu 81 setara dengan 8196 MB. Klik OK di sini. Lalu kita pilih yang free space lagi.
kita klik plus. Nah, yang bagian logical barusan kita balikin lagi ke primary. Lalu yang di mount point ini kita ganti ke slash. Kita klik OK. Nah, di sini sudah selesai. Jadi fungsinya si swap area ini adalah mengambil dari penyimpanan, ruang penyimpanan untuk dijadikan RAM. Jadi kita di sini klik install now. Klik continue. Lalu klik continue lagi. Klik continue lagi. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini kita set lokasi. Kita set Jakarta aja. Nah, di sini kita seperti pada umumnya kita buat akun dulu. Kita misal F05. Di sini namanya F05, komputer namanya juga F05. Kita bikin sandi 123. Di sini 123. Untuk sandi dan penamaan ini bebas ya. Jadi sesuai dengan keinginan kalian. Di sini kita biarkan tetap require my password login. Kita klik continue di sini. Nah, di sini proses instalasi sedang berjalan. Jadi kita tunggu proses instalasinya sampai selesai.
Nah, di sini proses instalasi sudah berhasil. Kita klik restart now di sini. Kita tunggu proses bootingnya. Kita tap enter. Kita masukkan password yang sudah kita atur tadi. 1, 2, 3. Enter. Nah, di sini proses instalasi Linux Mint sudah berhasil. Di sini ada Welcome to Linux. Jadi, di sini kita sudah berhasil menginstal Linux Mint dengan virtual machine. Jadi, kalau kita minimize di sini, nah ini adalah operating system utama kita, operating system Windows 11, dan kalau kita masuk ke sini, ini adalah operating system yang ada di virtual machine. Jadi untuk membuat dia layar penuh, kita bisa klik full screen mode. Kita klik switch. Nah, di sini kita di Linux Mint kita bisa atur di display untuk mengatur layarnya agar sesuai dengan layar kita. Karena pada laptop kami itu ukurannya 16:10, jadi kita atur ke 16:10. Sebentar. Yang 1920 dikali 1200. Kita apply di sini. Nah, kita sudah berhasil menginstal OS Linux Mint pada VirtualBox. Mungkin itu saja dari kelompok PTIF 05. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.